Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdalus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala as-sawma hifdzan awliyaihi wa junnah wa fatha lahum bihi abwabul jannah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar alladzi ballagha ma unzila ilayhi bil busra wal inzar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-qail lis-shaimi farhatani farhatun 'inda liqa'i rabbi farhatun 'inda al-iftar wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Wa man tabi'ahum billah. Yang saya hormati tuan rumah atau Thahibul Bait, Ibu Leli dan keluarga besarnya. Yang saya hormati Bapak Koordinator Masjid Taklim Al-Hidayah beserta krunya. Yang saya hormati para sesepuh Bang Jafar, Bang Ratno dan lain sebagainya. Juga kepada yang tidak bisa saya sebutkan namanya dan bersatu jamaah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat ini kita bersama-sama bisa berkunjung ke rumah Ibu Laili dengan keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita pada pengikutnya sampai yaumil akhir. Puji syukur saya panjatkan. Ini barusan ada bisik dari Pak Koordinator yang mewakili, katanya udah pada ribut, jadi nggak konsen. Bukan, saya teguh sama ini pengatur acara. Bukannya dia malah apa itu? Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua, ibu-ibu yang berbahagia. Saya tadi malam, kemarin sore sempat membaca undangan yang dikirim oleh Pak Henry. Sempat kaget juga. Kagetnya kenapa? Pada awalnya pembicaraan kita akan membicarakan masalah Isra Mi'raj. Namun tiba-tiba saya baca di situ judulnya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Wah, saya ini bingung, tapi saya harus tunduk dan taat kepada MC dan koordinator. Sebab kalau saya nggak tunduk kepada koordinator, besok-besok saya dipecat. Iya, wah ini saya harus makanya tadi malam sampai dengan jam berapa itu saya menyiapkan materi. Ya, saya sempat mengambil beberapa kesimpulan untuk materi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kita yang intinya kita dalam rangka menyiapkan persiapan, baik persiapan untuk menyiapkan itu fisik dan mental. Persiapan pertama yang jelas kita harus menanamkan niat. Karena tanpa ada usaha, tanpa ada hasil, tanpa kita ada niat. Contoh, kita datang ke sini
jauh-jauh hari sudah kita niatkan. Tanggal 8 insya Allah akan berkunjung ke rumah. Kalau ini Bu, mohon maaf kita dengerin tausiah Ustaz dulu ya. Mohon maaf jangan ngobrol. Jadi pertama dalam rangka untuk persiapan itu yaitu kita niat. Jadi kita tanamkan niat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tanpa niat insya Allah kita nggak akan kuat. Apalagi usia kita udah usia sepuh. Karena biasanya Pak, dengan muat, dengan tekad, insya Allah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Kalau diberikan kesehatan. Kedua, kita memperbanyak taubat. Karena sebelum kita menghadapi puasa Ramadan, kalaulah kita masih ada hal-hal yang masih ya istilahnya kalau dalam tumel ada sakit hati kepada teman, merasa ditipu, dibohongi, atau mungkin dicurasi seperti tadi, ada yang sudah janji ditunggu di ini tiba-tiba datang duluan. Nah itu hilangkan rasa kesal, rasa sakit hati, karena kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiganya yaitu muhasabah atau introspeksi. Kalau bahasa kita muhasabah diri kita. Jangan sampai masih adakah kesalahan-kesalahan. Terutama memperbanyak amalan sunnah. Nah, seperti beberapa hari yang lalu pada saat kita pengajian di aula ada pertanyaan mengenai puasa Sabar. Puasa Sabar boleh saja dilakukan sampai dengan menjelang Ramadan. Namun bagi yang tidak biasa melakukan puasa sunnah, khususnya Senin Kemis atau sunnah Yaumul Bid, sebaiknya setelah tanggal 15 Sya'ban itu kita tidak laksanakan untuk melakukan sholat puasa sunnah. Sebabnya dikhawatirkan nanti menselisihi. Jadi orang apakah sudah masuk Ramadan atau belum? Nah, makanya kecuali bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa melakukan sholat sunat puasa baik itu Senin Kemis maupun Yaumul Bid itu tidak mengapa. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Jadi dia bisa mematuhi ini sudah masuk tanggal 29 Sya'ban. Nah besok istilahnya 1 Ramadan. Apalagi ya kalau kita kan di Indonesia nih tergantung dari pemerintah. Walaupun ada beberapa organisasi yang sudah jauh-jauh hari menetapkan puasa tanggal sekian, seperti Muhammadiyah masih di bulan Rajab dia sudah menentukan insya Allah tanggal 1 Ramadan hari ini jam sekian. Itu berdasarkan hisabiyah. Namun kalau kita ya karena di sini ada pemerintah kita kan istilahnya itu udah lingkupan macam-macam, ada ulamanya, ada umaroknya, insya Allah. Jadi kita berdasarkan nanti mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tunggu kapan. Tapi bagi orang yang meyakini bahwa apa yang diinformasikan oleh informasi Muhammadiyah, mau silakan, nggak ada masalah. Yang penting ada acuannya, gitu. Ada yang diikuti. Sebab kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar, tanpa ada yang kita ikuti, itu nanti keliru dan dosanya kita tanggung sendiri. Tapi kalau ada yang bertanggung jawab, insya Allah aman. Berikut untuk melunasi hutang puasa. Nah, ini masih kalau ada yang masih punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, segera selesaikan sebelum sebenarnya batas akhir untuk melunasi atau bayar hutang kita itu pada bulan Rajab. Nah kalau sudah melebihi bulan Rajab itu ada, kalau kata bunga berbunga, jadi ada nanti
Katakan contoh saya punya hutang 5 hari puasa Ramadan tahun lalu. Tiba-tiba sampai dengan bulan Sya'ban ini saya belum bayar. Kewajiban bayar tetap ada, cuma ada kena fidyah. Jadi gitu. Jadi katakan saya 5 hari puasa, tetap saya lakukan. Kewajiban saya bayar tetap untuk tahun berikutnya setelah hari raya. Namun saya tetap harus membayar fidyah. Itu ketentuannya. Makanya kalau ada kesempatan, tapi saya yakin di sini udah 100% udah yakin lunas semuanya, nggak ada yang hutang. Yakin abang udah sekali tahun masih ada masih. Jadi jangan kita selesaikan dulu hutang puasa kita. Kemudian memahami atau mempelajari ilmu tentang puasa. Ya katakan fikih puasa. Sekarang sudah banyak buku-buku yang berbahasa Indonesia. Nah kita baca. Tujuannya apa? Untuk kita mengetahui mana yang membatalkan puasa, mana yang sunnah puasa. Tujuannya itu. Berikut yaitu kita memperbanyak sedekah. Jadi di bulan puasa ini dikatakan puasa yang bulan Ramadan ini berlipat ganda. Jadi pada kesempatan ini kita lakukan perbanyak sedekah. Terus menjalin atau menyambung silaturahmi. Itu ada ancaman bagi orang yang sampai dengan datangnya bulan suci Ramadan masih ada hubungan yang kurang baik terhadap, maka puasanya tidak akan diberikan pahala, terputus. Nah makanya pada kesempatan sekarang ini, insya Allah nanti kita pada kesempatan hari kita akan bermusyawarah. Jadi saling kita memaafkan untuk menjelang bulan Ramadan. Jangan sampai pada saat Ramadan tiba kita masih mempunyai ya istilahnya rasa kesal yang mendalam segala macam. Terakhir itu memperbanyak silaturahmi. Kemudian kita juga harus mempersiapkan secara fisik dan mental, yaitu bersihkan hati, perbanyak istighfar, ya tadi, perkuat iman dan lunas itu. Nah kita dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini, mari kita pasang target. Bulan Ramadan ini untuk tahun ini kalau bisa kita targetkan 3 kali khatam. Kalau bisa, tapi kalau tidak, ya kita cukup sekali. Padahal itu mudah kok, kata saya. Mudahnya gini, mudahnya kalau kita betul-betul mendapatkan. Karena kalau saya lihat kemarin kalau Betawi kekek ya, di buka-buka itu Quran yang dari Departemen Agama, saya perhatikan, saya lihat 1 juz itu tidak lebih dari 10 lembar. Kalau ya istilah 20 halaman kan, karena halaman 1 halaman 2 kan 1 lembar. Itu kalau kita yakini ba'da sholat, kan kita duduk nggak lama kok, paling kalau cukup kalau 1 juz kita lakukan baca itu 45 menit. Namun saya yakin berat. Nah kita katakan ba'da sholat subuh cukup 2 lembar kita baca. 2 lembar, kemudian zuhur, ba'da zuhur 2 lembar lagi, ba'da asar 2 lembar. Kalau maghrib nggak mungkin karena persiapan kita untuk tarawih. Nah ba'da tarawih baca 4 lembar. Udah 10 lembar. Berarti 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, berarti dalam 30 hari kita akan lakukan. Itu minimal. Ya kalau macam ini saya yakin sekali duduk bisa 1 juz. Karena tergantung dari kekuatan kita. Ya kalau ya di situ lah, terutama rasa kantuk memang.
lawan rasa ngantuk. Tapi saya yakin, insya Allah, karena bulan Ramadan ini bulan yang betul-betul ya dikatakan istilah yaum syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan ini disebut juga bulan Quran. Kenapa dikatakan bulan Quran? Karena di pertengahan bulan itu ada nuzul Quran. Pertama-tama Quran turun di Gua Hiro itu pada malam 17 Ramadan, yaitu pada saat Nabi kalau kata kita bersemedi, istilahnya istihoroh pada saat itu. Bukan istihoroh, apa namanya itu? Di Gua Hiro. Nah di situ baca surah pertama yang turun pada saat itu surah apa? Coba ada yang tahu nggak? Al-Alaq. Bukan surah Iqra. Kalau itu bacaannya yang benar Al-Alaq. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Iqra 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat. Nah, dikatakan di sana Iqra maksudnya bacalah. Tapi dalam arti tafsir ajaran lain bacalah itu bukan sekedar dibaca, amati, teliti apa yang terjadi. Nah, begitu juga kita menghadapi Ramadan ini. Kita jangan sekedar membaca, tapi apa makna Ramadan? Apa makna puasa? Itu yang perlu. Jadi dalam rangka bulan Ramadan itu disebutkan dikatakan syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul itqum minan nar. Jadi Ramadan ini ada istilahnya syahrul bulan puasa, syahrul siang, syahrul Quran, syahrul maghfirah, diampuni segala dosa-dosa. Syahrul rahmah, turunnya rahmat. Kemudian syahrul maghfirah, itqum minan nar, dibebaskannya kita dari api neraka. Itu. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 2 minggu lagi kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena ya jujur kita tidak tahu besok atau lusa apakah bisa kita mendapati bulan Ramadan atau tidak. Karena ya makanya kalau Nabi dan para sahabat jauh-jauh sebelum datang ke bulan Ramadan, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, berkahilah bulan Rajab dan berkahilah bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu permintaan Nabi. Nah, tidak ada salahnya kita pun insya Allah berdoa. Itu yang bisa saya sampaikan karena kelihatannya udah pada sulit menjerat. Datang dari pagi perutnya masih kosong, kelihatannya udah pada lesu gitu. Jadi udah terutama begini yang tadi udah ngasih kode aja, cepetan. Gitu. Belum nyasarnya tadi saya disacarin sama sopir nih. Ya memang enggak ya. Kalau nggak nyasar ya ada cerita. Dengan adanya nyasar ada cerita. Karena tadi ada yang sempat menelpon masa dari Cipinang ke sini dari Ubun aja lama banget, nggak sampai. Dan hebatnya lagi tadi pada saat nanya disasarin sama orang. Disasarin. Karena ya mungkin kita juga nanyanya kurang beretika, jadi orang kesel. Nah, jadi kan kita di mobil nanyanya nggak turun, nah makanya disasarin sama orangnya. Pak, nanti bapak tikungan pertigaan balik kanan, belok kanan, kita belok kanan ya. Iya, kurang sopan nanyanya, seharusnya kita turun. Ya itulah. Yang lebih kurangnya mohon maaf. Nah sekali lagi nanti pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan barangkali ada hal-hal yang kurang, ini silahkan nanti bisa tanyakan via japri ke saya atau mungkin di grup, mangga silakan. Jadi
katakan ada yang kurang jelas, ya langsung aja supaya puasa kita betul-betul bermanfaat untuk ini. Jadi jangan suka, ya mudah-mudahan saya pun kemarin dengan adanya informasi itu jadi saya sempat mengkaji lagi. Saya bawa buku fikih tentang puasa. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda ba'd darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu was-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka lutfan mimma hawta bihi al-maqadir. Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'alaka minhu sayyidina Muhammadin abduka wa rasuluh. Wa na'udzu bika min syarri ma asta'adha mimma sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wa ghanimati wal wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyami wal qiyam. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wasrah suduruna wa yassir umurana. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين. Saya kembalikan kepada Bu MC.